Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Bapak Anfan selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu melalui layar virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Anissa Mulia Dewi selaku moderator dengan NIM 21102111011 yang akan ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Siti Wulandari dengan NIM 21102111013 dan Anissa Nur Aziza dengan NIM 21102111025. Adapun susunan acara dari presentasi kami kali ini, yang pertama adalah pembukaan yang telah saya awali. Yang kedua, pembacaan Quran Surah Al-Imran ayat 97 sampai dengan ayat 99 oleh Saudari Siti Wulandari. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi ibadah haji beserta ketentuannya oleh Siti Wulandari. Dan yang keempat, pemaparan sejarah dan hikmah ibadah haji oleh Anissa Nur Aziza. Dan makna spiritual haji akan dipaparkan oleh Anissa Mulia Dewi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya untuk pembacaan Quran Surat Al-Imran ayat 97 sampai dengan 99 kepada Siti Wulandari dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu shahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasyhuduna Asabilillahi man amana tabaghunaha iwajaw wa antum suhada wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi mengenai ibadah haji akan disampaikan oleh Siti Wulandari. Dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu mengenai pengertian haji. Haji secara etimologis berasal dari kata khatsu yang artinya maksud, niat, ataupun menyengaja. Sedangkan secara terminologis, haji ialah bermaksud menyengaja menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ketentuan-ketentuan haji. Poin pertama ada hukum haji. Hukum haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta. Dari ayat tersebut dapat memperkuat pentingnya niat ibadah haji semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syarat-syarat wajib haji. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Bagi seseorang yang beragama Islam hukumnya wajib, namun bagi seseorang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat yang dimaksud bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ketika melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga yaitu balik. Bagi seseorang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan bagi seseorang yang perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang keempat yaitu merdeka, yaitu tidak menjadi budak dari orang lain. Yang kelima, mampu. Mampu di sini yang dimaksud yaitu mampu secara harta dan juga secara badan. Yang ketiga yaitu wajib haji. Wajib haji juga terdapat beberapa. Yang pertama, ihram dari mikat. Ihram dari mikat bermaksud niat haji dari mikat zamani maupun mikat makani. Mikat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram, sedangkan mikat zamani adalah batasan waktu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Di sini kita bisa mengambil 70 butir kerikil untuk melaksanakan wajib haji selanjutnya atau biasa disebut dengan melempar jumrah. Yang ketiga yaitu melempar jumrah. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak 70 butir kerikil sebanyak 7 kali lemparan. Yang keempat yaitu melempar jumrah
Ula, Wusta, dan Aqobah. Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Diutamakannya sesudah tergelincirnya matahari. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Dilaksanakannya pada tanggal 11 sampai dengan 1 Dzulhijjah. Inilah yang diwajibkan bermalam di Mina. Bagi yang nafar awal diperbolehkannya hanya bermalam pada tanggal 11 sampai dengan 12 saja. Yang keenam ada tawaf wa'da. Sama dengan tawaf sebelumnya, tawaf wa'da dilakukan di saat akan meninggalkan Baitullah atau Mekah. Yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Pada saat ihram kita harus menghindari dari beberapa larangan yang sudah ditentukan, karena yang melanggar aturan ini akan mendapatkan dam atau denda. Yang keempat ada rukun-rukun haji. Rukun yang pertama ada ihram, yaitu berniat. Yang kedua wukuf atau hadir di Arafah. Waktu wukuf adalah 9 Dzulhijjah pada waktu zuhur. Yang kedua ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis. Kemudian yang keempat ada sya'i. Sya'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Kemudian ada tahalul. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. Adapun sunnah-sunnah haji, sunnah yang pertama yaitu mandi sebelum ihram, yang kedua menggunakan kain ihram yang baru, yang ketiga memperbanyak talbiyah, yang keempat melakukan tawaf kudum, yang kelima salat 2 rakaat tawaf, yang keenam bermalam di Mina, yang ketujuh mengambil pola ifarat yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh, yang ke-8 tawaf wa'dah, yang 9 larangan selama berihram haji. Selanjutnya yaitu sejarah dari ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, haji yaitu memiliki salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, di mana haji merupakan utama rohani umat Islam sedunia, dan kedudukannya dalam agama sebagai rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu. Haji sendiri memiliki tujuan agar umat manusia mau mencontoh perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, dan juga putranya Ismail dalam memasrahkan diri secara totalitas kepada Tuhannya, merujuk kepada pembangunan Baitullah atau Ka'bah sebagai titik sentral pelaksanaan ibadah haji. Adapun sejarah dari ibadah haji yang pertama, ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah SWT untuk menempatkan istrinya yaitu Hajar dan putranya Ismail jauh dari tempat tinggalnya selama ini. Tempat yang dimaksud ternyata sudah dikenal oleh Nabi Ibrahim sebagai lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Beliau diminta untuk meninggikan pondasi Baitullah atau rumah Allah SWT yaitu Ka'bah. Lebih dari itu, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah ini sekarang dikenal dengan Makom Ibrahim, yang kemudian dalam rangkaian ibadah umrah atau haji ini memunculkan keharusan sholat di belakang makam Ibrahim ini. Yang ketiga, setelah menetapkan Baitullah sebagai tempat berkumpul yang aman, Allah menegaskan Baitullah ini disediakan untuk 3 aktivitas utama, diantaranya tawaf, iktikaf, dan sholat, yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dan Al-Hajj ayat 26, di mana ibadah haji sebelumnya diutus oleh Nabi Muhammad, di mana pertama diajarkan pertama kali oleh Ibrahim, yang mana beliau merupakan nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yaitu yang artinya, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Terdapat beberapa aspek-aspek yang berkenaan dengan ibadah haji, agar ibadah yang sangat agung ini tidak disalah mengerti oleh masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, aspek sejarah. Ka'bah Baitullah yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah yaitu adalah tempat suci utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Tempat tersebut dipilih oleh Allah SWT sebagai lokasi tumbuh kembangnya agama tauhid, sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Mekah, yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ibadah haji ini telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu 1861 sampai 1686 sebelum Masehi. Serangkaian ibadah haji ini diantaranya juga berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim, salah satunya yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ritual ini berawal dari Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim, yang ditinggalkan sendirian bersama bayinya, yaitu Ismail, di dataran Mekah yang tandus dan kering. Hajar
yang dilanda kebingungan karena bayinya ini menangis kehausan, berlari bolak-balik ke sana kemari antara bukit Safa dan Marwah hingga sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala keluarlah mata air di bawah kaki Ismail yang diberi nama Zamzam. Nah, berkat mata air itu dataran yang semula sepi berubah ramai dengan kedatangan penduduk baru, yaitu bangsa Jurhum. Demikianlah ibadah haji itu pada mulanya syariat Nabi Ibrahim, kemudian disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan disertai perbaikan dan penambahan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar manusia lebih menghayati makna penyerahan diri secara tuntas kepada Sang Pencipta dan segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek perhatian umat. Orang yang telah memiliki kemampuan dan ada kendaraan yang mengantarkannya ke Baitullah, maka ia wajib mengerjakan haji. Kewajiban itu tertunda selagi ada halangan untuk pergi ke Mekah. Halangan itu bisa berupa keamanan dalam perjalanan yang tidak terjamin, kesehatannya terganggu, atau kota haji yang telah penuh. Kalau halangan sudah tidak ada, namun dia tetap istita'ah, maka kewajiban itu masih tetap melekat padanya. Tetapi jika halangan itu sudah tidak ada, namun ia tidak istita'ah lagi, maka kewajiban haji itu gugur darinya. Orang yang sudah cukup bekal dan tidak ada halangan untuk pergi haji, tetapi ia tidak juga pergi haji, maka keislaman dari orang tersebut itu diragukan. Bisa jadi nanti ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Orang yang Islam yang sudah istita'ah dan enggan berhaji berarti ia sama dengan ahlul kitab. Namun demikian, orang tersebut dapat juga dikembalikan menjadi seperti kematian orang muslim apabila ahli warisnya menghajikan atas namanya. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 hal: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan juga puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis-hadis tersebut bahwa seorang hamba yang telah diberi kemampuan untuk pergi haji, telah diberi kesehatan badan, namun ia tidak mau pergi haji, maka orang tersebut telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan diterima amal baiknya, dan juga apabila mati, kematiannya itu sama dengan kematian orang Yahudi ataupun kaum Nasrani, bukan sebagai seorang muslim. Ketiga yaitu aspek istita'ah. Majelis Ulama Indonesia melalui rapat Komisi Fatwa tanggal 2 Februari tahun 1979 telah memberikan batasan tentang pengertian istita'ah, yaitu orang yang Islam dianggap mampu melaksanakan ibadah haji apabila jasmaniah, ruhaniyah, dan perbekalannya memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya. 20 menurut pendapat Malikiyah, orang yang mampu berjalan, ia wajib berhaji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga yang ada di dalam tanggungannya. Dia wajib menjual apa saja untuk biaya pergi haji, termasuk peralatan yang digunakan untuk mencari nafkah, binatang, bahkan sampai buku-buku dan perhiasannya. Dari dalil yang diketahui yang tadi sudah dijelaskan, itu dimaksud mampu dalam haji adalah tersedianya biaya perjalanan serta bekal hidup baginya selama mengerjakan ibadah haji dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seseorang yang secara finansial memiliki kemampuan namun dirinya sudah tua atau sakit sehingga tidak kuasa melaksanakannya, ia tetap wajib mengerjakan haji dengan menyuruh orang lain. Jadi istita'ah itu dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kesanggupan mengerjakan sendiri, dan yang kedua, kesanggupan mengerjakan dengan diwakili oleh orang lain. Kedua kesanggupan itu menjadi sebab timbulnya kewajiban haji atas diri dari seorang muslim, dan kewajiban itu tetap melekat pada dirinya selama ia belum menunaikannya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan istita'ah. Yang pertama, rumah, satu-satunya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dia bersama keluarga beserta orang-orang yang berada di bawahnya, itu tidak dijual untuk bekal pergi haji. Yang kedua, uang modal usaha guna memperoleh nafkah tidak boleh dipergunakan untuk atau dihabiskan untuk bekal pergi haji. Yang ketiga, orang yang punya biaya untuk pergi haji, tetapi ia juga punya pinjaman kepada orang lain sebesar biaya haji itu, dan jika ia tidak pergi haji, tidak mungkin melunasi hutangnya, maka ia tidak wajib pergi haji. Hendaknya ia menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Terakhir yaitu aspek hikmah at-tasyri'. Yang dimaksud hikmah ibadah haji adalah nilai-nilai positif atau manfaat yang terkandung di dalam ibadah haji, yang nantinya akan didapat oleh orang yang melaksanakannya secara benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bentuk peribadatan Islam memiliki nilai dan manfaat tersendiri. Nilai atau manfaat haji yang paling menonjol yaitu sebagai muktamar tahunan. Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan bumi merupakan pertemuan akbar bagi umat Islam sedunia. Dalam pertemuan itu, mereka saling ta'aruf dan menukar mengenai informasi tentang keadaan kaum muslimin di negeri masing-masing. Dari segi ubudiyah, ibadah haji merupakan cara yang efektif bagi orang muslim untuk mensucikan diri dan bertaukaruh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang tengah mengerjakan ibadah haji, ia merasa ketenangan batin dan kenikmatan spiritual yang sangat besar. Sedangkan dari segi sosial budaya, ibadah haji yang merupakan muktamar umat manusia sedunia dapat dijadikan sebagai ajang tukar-menukar informasi tentang keadaan umat Islam di negeri masing-masing. Ibadah haji dapat dijadikan sebagai sarana memperkokoh persatuan umat Islam sedunia. Dalam melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan gerakan yang sama secara bersama-sama, dengan niat dan tujuan yang sama pula. Meskipun mereka berasal dari negeri yang berbeda, suku bangsa, bahasa, dan budaya yang bermacam-macam, serta status sosial yang berbeda pula, namun kesemuanya itu tidak bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk merasa lebih mulia dari yang lain. Karena itu, nuansa yang paling kelihatan dalam ibadah haji adalah dimensi vertikal, di mana semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesamaan itu dilambangkannya dengan pakaian ihram yang dikenakan oleh setiap jamaah haji. Pakaian ihram ini mendidik manusia untuk selalu ingat bahwa dirinya suatu saat nanti akan dikafani dengan kain putih yang sedang dipakainya saat itu juga. Selanjutnya adalah makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama adalah tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf ini sebagai simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak, dan manusia juga ingin eksis adalah manusia yang selalu bergerak. Maknanya bergerak adalah sebagai intensitas kehidupan. Jadi dalam konteks kehidupan, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dan mengejawantakan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi. Yang kedua adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang dilakukan oleh ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air dan berdua dengan Ismail yang masih kecil, berada di tempat yang asing dan tidak ada sumber kehidupan. Sebuah tantangan kehidupan yang teramat berat, pastinya kalian sudah tahu semua kan bagaimana kisahnya. Nah, dari perilaku Siti Hajar tersebut memberikan gambaran bahwa untuk menggapai kejayaan hidup perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal, serta keputusan akhir juga ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya diperintahkan agar selalu berusaha. Yang ketiga adalah lempar jumroh atau melontarkan jumroh. Ritual ini didasarkan kepada perilaku Ibrahim yang melempar setan ketika ingin menunaikan perintah Allah. Setan adalah simbol yang menggagalkan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang memiliki jabatan dan kekuasaan, setannya adalah sifat Fir'aun, dan bagi yang intelektual adalah perilaku Bal'am. Maknanya, wajah-wajah setan itu harus dibuang jauh dari kehidupan agar kita tidak terjebak dalam labirin kesesatan. Dan yang terakhir adalah wukuf. Wukuf yang dilakukan di Padang Arafah. Dalam Islam, daerah ini merupakan tempat dipertemukannya Adam dan Hawa saat melakukan taubat kepada Allah. Ungkapan taubat diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Di mana Padang Arafah dikenal dengan miniaturnya. Padang Mahsyar memiliki jutaan jemaah haji dari seluruh dunia yang berkumpul di tempat ini. Jadi tak ada antara pejabat dan rakyat, antara kaya dan miskin, dan tidak ada sekat-sekat negara bangsa. Yang ada hanya manusia sebagai makhluk Allah. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia bagi yang mampu mengenai material, fisik, serta keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai umat muslim. Haji itu pada bulan Dzulhijjah. Jadi, haji adalah ibadah yang tergabung padanya antara amalan badan dan pengorbanan harta. Dan haji adalah salah satu ibadah yang paling agung, yang memiliki kandungan makna dan hikmah yang sangat luas lagi mendalam. Bagi umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji, sebaiknya mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental atau spiritual. Sebab ibadah haji merupakan ibadah yang sangat menguras tenaga di samping mental dan batin yang kita miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila pemaparan dari kami kurang sempurna, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan judul lagu Rizky Febian. Untuk diskusi, kami harap pada teman-teman semuanya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kelompok kami untuk mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.